Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Satu Semangat. Yaitu kita berada di lahan kita yang umur sekitar 15 hari kemarin kita lakukan, yaitu aplikasi pemberian pupuk kompos beserta pupuk urea dan ZA. Adapun kita ulas sedikit pupuk yang kita berikan, yaitu ureanya 100 kg, kemudian 40 kg guys, 2 sak pupuk ZA non subsidi, kemudian kita campur dengan kompos bokasi yang kita buat, yaitu 2 kali dari jumlah pupuk buatan. Misalnya ketemunya 150, berarti 300 kg untuk pupuk bokasinya, karena berasal dari pupuk organik, juga murah, juga tersedia banyak, harga lebih murah dibanding pupuk buatan meskipun jumlahnya banyak. Ini langkah yang kita lakukan, yaitu setelah nampak hijau umur 20-21 hari ini ada 1-2 yang mati guys, karena ini di pinggir ini biasanya saat awal tanam banyaknya air, sehingga ada 1-2 yang mati. Ini tips yang dilakukan, yaitu mengambil sempelan, nampak seperti ini, diambil separuhnya, kemudian dipindahkan di tempat-tempat yang kosong untuk menutupi godangan-godangan yang mati akibat terlalu banyak air dari kecil ataupun diserang hama keong, sehingga populasi rumput ini berkurang. Kita ambilkan dari sebelahnya yang rumputnya banyak. Ini salah satu kelebihannya, yaitu yang jelas populasi tetap terjaga, nanti panennya guys insya Allah bersamaan, karena ibarat kolam ikan lele, ini satu tebaran, artinya umurnya sama, fisiknya sama, varietas sama, tidak ada beda. Yang nanti biasanya sulaman ini panennya lebih mundur, ini karena satu rumpun, satu lokasi, satu varietas, hanya mengambil dari sebelahnya, artinya yang tanamannya sama, biar nanti panennya juga sama. Nampak ini tadi tenaga kerja kita ada 4 orang ibu-ibu, karena rumputnya tidak begitu banyak. Ini sudah setengah hari kerja guys, berangkat mulai jam 6, pulang laut bahasa Jawanya, atau pulang kerja hanya 4 jam. Ini ongkosnya sekitar 35.000, dimana tidak ada snack, tidak ada makanan, membawa makanan dari rumah. Hanya 4 jam saja membersihkan di 1-2 petak ini sudah bersih, dimana memang tidak ada rumput-rumput yang mengganggu, artinya wajar rumput 1-2 ini terlihat di kejauhan, hanya di tempat-tempat yang meninggi guys, karena garunya juga kurang merata, juga aplikasi herbisida pratumbuhnya mungkin juga kurang merata. Akhirnya nampak di tengah-tengah berwarna kemilo-kemilo itu adalah rumput yang tertinggal karena aplikasi herbi yang kurang merata, ataupun karena tingginya tanah, sehingga saat perendaman air tidak bisa merendam dan kurang maksimal. Ini dilakukan, yaitu apa tadi, pewatunan atau penyiangan. Ini sisi positifnya, yaitu sambil jalan menggemburkan tanah-tanah di lingkup sekeliling tanaman, yang nanti juga berdampak positif di perakaran. Juga dilakukan penyulaman. Itu tadi adalah sekedar beberapa ongkos biaya pewatunan, juga tips penyiangan, sekaligus dilakukan penyulaman agar nanti panennya sama, tidak mengganggu untuk harga jual, dimana biasanya sulaman ini hijaunya 1-2 akhirnya mengganggu untuk beras gabah yang berwarna kuning yang tua duluan. Nampak seperti ini, harus ada air. Melakukan penyulaman harus 1 dompol guys. Ini biasanya kalau disiwir-siwir lagi akan banyak pecahnya, perakaran putus, akhirnya biasanya juga tidak bisa hidup
layu, menguning dan mati. Yaitu nampak sudah bersih dari kejauhan satu petak ini yang sudah dilakukan pembersihan. Di pinggir-pinggir pematang ini rumput-rumput gerintingnya nampak seperti ini. Ini bila dilakukan herbisida jelas tidak mampu. Ini alangkah bagus karena di pinggir-pinggir kita lakukan penyiangan manual. Ini nampak larikan dari ke sana juga bersih, ke kiri kanan juga bersih. Hanya petak-petak yang dimana airnya tidak bisa menggenang, nampak di tengah-tengah itu adalah tidak bisa menggenang guys, karena petakan terlalu besar. Ini dua petak dijadikan satu, sehingga rumput itu pasti adanya di sana terus dari awal tanam sampai segini, menandakan bahwa rumput ini di tempat-tempat yang tidak menggenang akan tumbuh lebat. Maka dari itu disarankan aplikasi herbisida dan perataan garu finishing juga menentukan hasil dari bagus tidaknya masalah rumput. Nampak seperti ini. Ini yang berada di petak nomor 2 ini nampak sampai sana airnya juga menggenang, herbisidanya juga bagus, sehingga nampak nanti pewatunannya hanya sebagai media menginjak-injak di jalan Ogawa ini sambil mencabuti rumput 1-2, kemudian dilakukan penyulaman apabila ada 1-2 yang bisa disempelkan, bisa ditanam untuk sebelahnya. Nampak seperti ini. Ini yang masih banyak rumput, ini belum diaplikasi guys. Ini dari awal. Nanti tenaga kita cukup 4 orang untuk 1 hektar ini. Setengah hari kerja nanti sudah mumpuni, karena dirasa rumput memang tidak segitu banyak. Nampak seperti ini. Di tengah-tengahnya hanya rumput lemir-lemir. Ini lebih efektif, lebih bagus bila dibandingkan tanpa aplikasi herbisida. Kita aplikasi pun yang lama-lama kita cuma 1-2 kali, ini sampai 4 kali guys, 5 kali. Bahkan yang terakhir yaitu basmi rata, artinya pakai aja yang terakhir umur 15 hari yaitu purna tumbuh. Yang 10 hari ke bawah sampai 4 kali kita memakai pratumbuh. Mereknya terserah, yang penting saat belum tumbuh alangkah bagus diulang sampai 3 kali biar nampak bersih, nampak mumpung belum tumbuh langsung diulang terus biar tidak sampai tumbuh. Artinya jangan diberi kesempatan tumbuh untuk rumput-rumput yang berada di lokasi lahan. Ini yang sudah dilakukan pembersihan, pewatunan. Nampak rumput-rumputnya hanya 1-2 petak, 2 blok, 1 genggam, 2 genggam, karena sedikit bisa dibenamkan di dalam tanah. Kurang lebih gitu guys. Yaitu hasil dari perawatan kita mulai dari awal aplikasi herbisida, pemupukan, dan sampai saat ini pemwatunan. Juga beberapa kemarin aplikasi insektisida anti worengnya, juga herbisidanya nanti kita susul untuk perawatan-perawatan yang lain. Nampak belum dibersihkan, masih ada 1-2 rumput. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini yang sudah dibersihkan, terlihat bekas injak-injakan ini yang kita inginkan agar penggemburan di dalam tanah perakarnya banyak, airase dan drainase juga bagus untuk tanaman. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.